Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa, Bapak Ibu sedulur beriman dimanapun berada, bagaimana sih niat yang lillahi ta'ala itu? Jadi begini, niat lillahi ta'ala itu setiap perbuatan ibadah yang kita lakukan itu harus sesuai dengan apa yang menjadi aturan-aturan Allah dan Rasul-Nya. Yang kita kerjakan atau yang kita lakukan itu harus sesuai dengan apa yang menjadi petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Itu baru namanya lillahi ta'ala. Misalnya kalau ada seseorang yang di mulutnya berniat aku beribadah sudah karena Allah, tapi kita cek dulu yang dilakukannya, apakah sesuai dengan petunjuk dari Allah dan Rasul-Nya atau tidak. Ini perlu kita ketahui. Kalau tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya, walaupun toh mulutnya berucap lillahi ta'ala, itu belum lillahi ta'ala. Ini mohon maaf nih ya. Yang dimaksud lillahi ta'ala adalah yang seperti itu. Antara niat lillahi ta'ala dengan yang kita kerjakan harus sesuai dengan apa yang menjadi aturan Allah dan Rasul-Nya. Kita harus paham itu. Kalau tidak, berarti kita belum melakukan ibadah yang lillahi ta'ala. Ingat, harus sesuai dengan apa yang menjadi aturan Allah dan Rasul-Nya. Semisal Allah berfirman di dalam Al-Quran, aqimus sholah. Terus Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun beliau mengatakan dan mengajarkan kepada kita bahwa sholat fardu dalam sehari semalam 5 waktu, dan cara sholat dari Allah sudah diajarkan kepada Rasulnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ingat, 5 waktu dalam sehari semalam. Sholat fardu loh ya. Kita niat sholat umpamanya lillahi ta'ala, tapi sehari semalam kita kerjakan sholat fardu 3 waktu atau 4 waktu. Nah itu namanya belum sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya. Maka hal tersebut belumlah dikatakan sholatnya atau ibadah sholatnya lillahi ta'ala. Itu belum kalau kita ceritakan secara mendetil bagaimana cara Rasulullah mengajarkan sholat, mulai berdiri sampai takbiratul ihramnya, baca fatihahnya, suratannya, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, dan lain-lainnya. Masih banyak yang harus kita koreksi.
Jangan kita puas. Jangan kita puas dulu dengan apa yang kita ketahui. Ilmu Allah itu banyak dan luas. Ilmu Allah banyak dan luas. Harus yang banyak kita pelajari. Jangan puas dengan pemahaman-pemahaman kita. Sedulur beriman dimanapun berada, sehubungan dengan niat, sekali lagi saya mengingatkan diri saya sendiri dan kepada seluruh sedulur semuanya. Ingat ya, kita beribadah apapun, niatkan satu lillahi ta'ala dan kita kerjakan sesuai dengan aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Itu baru lillahi ta'ala. Kalau di mulut kita berucap niat ibadah lillahi ta'ala, tapi kok enggak sesuai dengan aturan-aturan Allah dan Rasulnya, itu belum lillahi ta'ala. Hati-hati. Yang paling harus kita ketahui, sebelum ke arah tersebut, maka semuanya harus dengan ilmu. Kita dititipi oleh Allah seluruh anggota badan ini, seluruh tubuh kita ini, lahir dan batin. Di antara dari anggota badan kita ini, Allah menitipkan akal, menitipkan otak. Kita harus berpikir. Berapa banyak Allah menyebutkan dan mengingatkan kita di dalam Al-Quran. Afala tatafakkarun, afala yatadabbarun, afala taqilun. Diingatkan kita, ya ulil albab, wahai orang-orang yang mau berpikir, yang mempunyai akal, yang mau berangan-angan. Berapa banyak Allah mengulang-ulang firman-Nya agar supaya kita dititipi akal mau berpikir. Dan sebelum itu semua, yang paling pokok, kita juga harus mencari ilmunya sesuai dengan sabda Rasul, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin menggapai dunia, maka harus dengan ilmu. Barang siapa ingin menggapai akhirat, maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang ingin menggapai dunia plus akhirat, maka harus dengan ilmu. Maka dari itu, sebelum kita melangkah jauh ke arah yang lebih baik, kita harus koreksi diri kita sendiri. Apakah amal-amal ibadah kita, amal-amal soleh kita yang kita lakukan mulai dari akil balik sampai hari ini, sudahkah sesuai dengan aturan Rasul? Sudah sesuaikah dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau belum, saya mengajak, mari kita bersama-sama untuk berbenah diri kita yang masih banyak salah, kita perbaiki, yaitu dengan cara kita fahami petunjuk-petunjuk Allah yang ada di dalam Al-Quran, petunjuk-petunjuk Rasulullah Muhammad SAW yang ada di dalam hadis-hadis. Itulah ilmu dari Allah, kita gunakan.
amanah Allah yang berupa akal ini kita gunakan. Itulah yang namanya bersyukur atas nikmat akal. Kita gunakan untuk amal-amal soleh. Kita gunakan untuk berpikir yang baik-baik. Kita fahami petunjuk Allah dalam Al-Quran. Bagaimana sih ibadah yang baik? Bagaimana sih contohnya yang telah dilakukan oleh kekasih Allah Muhammad SAW? Kita lihat di dalam hadisnya. Kita koreksi. Siapa tahu yang selama ini ibadah yang kita lakukan berpuluh-puluh tahun ternyata masih salah, tidak sesuai dengan petunjuk dan aturan Allah serta Rasulnya. Setelah kita tahu, maka harus kita cepat-cepat berubah dan mohon ampun kepada Allah. Wasari'u ila maghfirah. Bergegaslah, cepat-cepatlah kalian kepada ampunan Allah. Ingat, kuncinya harus kita mencari ilmu terus. Kita fahami isi Al-Quran, kita fahami isi-isi al-hadis. Masih banyak kesalahan-kesalahan kita, termasuk saya. Kita adalah makhluk yang tidak sempurna, Yang maha sempurna adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, kita makhluk yang lemah, yang tidak mampu apa-apa. Saya mengajak mari untuk ke arah ibadah dengan niatan lillahi ta'ala. Kita harus pahami dulu ilmunya, cari dulu ilmunya, pahami isi Al-Quran, pahami petunjuk-petunjuk Allah. Allah menunjukkan apa di dalam Quran. Kita lihat ajaran-ajaran Rasul di dalam hadis. Kita baca, kita fahami. Baru kita lakukan sesuai dengan aturan tersebut. Itu baru namanya lillahi ta'ala. Ingat sedulur beriman semuanya. Ingat, jangan sampai kita udah capek-capek berpuluh-puluh tahun beribadah, ternyata yang kita yakini lillahi ta'ala belum sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya. Kasihan. Itulah yang disabdakan Rasul, orang-orang yang merugi. Dalam sebuah hadis disebutkan, orang-orang yang merugi adalah orang yang di dunianya seperti orang yang ahli ibadah, tapi di akhiratnya kosong. Akhiratnya kosong. Karena apa? Ibadahnya tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Itulah dinamakan belum niat lillahi ta'ala. Sekali lagi, sedulur beriman dimanapun berada, kita fahami Al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk Allah. Petunjuk dari Allah kita pahami. Jangan gunakan petunjuk Allah tersebut untuk ini dan itu. Bukan. Fungsinya petunjuk itu mengingatkan dan menunjukkan kepada kita jalan yang benar, yang lurus, yang diridhoi Allah. Terus yang bagaimana? Fahami. Kalau kita tidak faham bahasa Arabnya, maka fahami ke dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Nanti kita akan tahu, oh ternyata Allah menyuruh kita begini, Allah menyuruh kita begitu.
ternyata kita masih salah yang kita kerjakan dulu. Kalau kita faham, maka segeralah kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setelah itu kita mengadakan perubahan ke arah yang lebih baik dengan niatan satu, ikhlas lillahi ta'ala, dan yang kita kerjakan sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Semoga kita semua selalu mendapatkan pertolongan Allah, hidayah Allah, sehingga diberikan kefahaman atas aturan petunjuk Allah dan Rasulnya, sekaligus dapat mengerjakan dalam kehidupan sehari-hari sampai kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi